Saya pada kesempatan ini saya akan bawakan fundamental breakdown. Yang dimana fundamental breakdown untuk minggu depan ini kita ada beberapa pair yang akan kita jadikan watchlist. Pastinya yang pertama itu ada di gold dan yang lain mungkin ada di GPY juga. Nah, langsung kita masukkan ke chart. Jadi di sini kita bisa lihat di watchlist yang pertama itu ada gold. Nah, di sini kita akan breakdown lagi dari time weekly. Dan di sini kita bisa lihat di time weekly, gold ini dia sudah sampai di area resisten. Dan forecast kita dari sebelum-sebelumnya juga sudah running well di sini. Kalau kita lihat dari time weekly, ini sudah bagus banget. Ada satu pattern continuation yang mungkin akan kita jadikan patokan. Dan sebelumnya juga kita bisa lihat di time daily ada sebuah zona resisten di sini yang sudah didekati oleh gold ini sendiri. Jadi ada dua kemungkinan, antara gold ini akan turun dulu baru naik, atau bisa aja dia langsung melakukan kenaikan. Jadi kita coba breakdown di time daily. Nah, kalau kita lihat di time daily dia sudah masuk ke zona resisten. Itu dari zona ini kita akan mencari lagi confirm bagaimana respon dari time yang lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di time 4 jam, di sini gold sudah sampai di area zona dan area trendline juga. Jadi kalau kita tarik trendline, kalau kita tarikan trendline seperti ini, gold ini sudah sampai di area trendline. Nah, kemarin reason kita buy di sini udah jelas banget. Ada sebuah super bullish di sini, lalu kita ambil buy. Dan di sini nyatanya dia breakout dari area 60, yang dimana di area 60 ini dia sudah pullback. Dan di 1760 ini kemarin juga ada beberapa titik entry sesuai forecast juga di sini. Dan sekarang kita akan mencari konten bila mana gold ini membentuk bullish flag besar di time frame 4 jam. Entah dia akan membentuk bullish flag besar seperti ini baru dia naik, atau dia butuh koreksi dulu ke area tertentu membentuk sebuah higher low. Nah, jadi di sini dia bisa aja koreksi, mungkin koreksi terdalam untuk gold. Jika memang dia akan bullish, koreksi terdalamnya ada di angka 1752. Ini udah koreksi paling dalam. Dan sampai di sana misalkan dia berubah struktur menjadi struktur bearish, maka kita akan mencari peluang gimana respon market di minggu depan. Oke, di sini juga kita bisa masang trendline stability. Financial stability bisa aja juga dia turun. Nah, di sini 1740 area terdalamnya juga. Jadi ada dua area. Yang pertama itu area 1752, yang kedua itu di area 1740 sampai 1745. Jadi untuk gold ini sendiri pun juga kita akan menunggu konten yang lebih valid lagi untuk kita entry. Dan mungkin ketika kita entry nanti kita akan langsung jadikan sinyal. Nah, ini untuk skenario bullish ya. Dan untuk skenario bearish mungkin besok ketika market open kita akan mencari respon, karena apapun bisa terjadi. Bisa aja dia turun ke area support, lalu dia membentuk HNX di sini, lalu dia lanjut turun. Apapun bisa terjadi di market tuh, kita bisa lihat lagi gimana respon dari market itu besok.
dan untuk watchlist selanjutnya itu ada di GU. Dan sebelum kita forecast GU, coba yang kita cek di DXY ini sendiri. Nah, di DXY ini sendiri dia sudah memiliki struktur bearish, namun di sini dia mempunyai struktur pembalikan arah juga atau reversal pattern. Nah, di time frame 5 jam si DXY ini dia mencoba membentuk descending channel, yang dimana dari descending channel ini bisa membawa dia untuk kembali melakukan kenaikan. Nah, dari sini coba kita breakdown lagi dari time frame weekly. Dari time frame weekly di sini sudah jelas, di sini DXY ini terbahan di area support, dan di sini dia mencoba membentuk struktur bullish. Oke, dari sini coba kita lihat. Di sini dia low-nya ada di area ini. Which is area ini juga area yang lumayan strong. Kalau kita buatin yang versi horizontal. Nah, di sini dari history sebelumnya, DXY ini sudah memasuki area yang lumayan strong, yang dimana ini berkali-kali di-test oleh DXY itu sendiri. Nah, kebetulan sekarang dia sudah sampai di area support, dan kalau kita lihat di daily time frame, sepertinya dia akan mencoba membentuk higher low baru. Di sini kita udah bisa lihat ada zona support juga di sini, atau zona ini, zona supply, ini zona demand. Nah, di sini dia sudah memasuki area tersebut, dan di time frame 4 jam dia sudah memberikan aba-aba untuk dia mantul di sini. Nah, cuman kembali lagi kita masih butuh sebuah confirm. Bisa aja ketika dia naik ini dia cuma menyari yang namanya resisten ini, lalu terbentuklah head and shoulder di sini. Nah, jadi dia bisa naik ke area ini lalu dia turun lagi. Everything can happen. So berarti overall kita bisa melihat DXY ini masih cenderung bearish, karena dari time frame besar juga dia masih bearish. Dan untuk next pair tadi di GU, berarti di GU, nah di GU di sini dia membentuk descending channel, akan tetapi di sini juga bisa berpotensi menjadi head and shoulder. Wah, kali pakai backshot sih. Nah, di sini ada left shoulder, ini ada head, dan di sini ada right shoulder. Dan balik lagi di sini masih sebagai possibility aja, nggak pasti dia akan seperti ini. Cuman kalau kita melihat dari respon dari price action, kemungkinan dia akan seperti ini. Kemungkinan besar dia akan seperti ini, karena dia memang kalau kita lihat di time frame lebih besar itu masih di dalam trend bullish, tapi gara-gara bullishnya itu terlalu tinggi, mungkin dia butuh correction sedikit. Nah, jadi possibility-nya untuk GU ada seperti ini, dan juga di sini GU bisa aja breakout dari resisten, dan di sini ngetes bisa lanjut bullish. So, besok kita akan lihat gimana respon dari market. Ada yang mau ditanyain? Clear, coach. Clear ya? Clear. Oke, kita next ke Audi CAD. Nah, Audi CAD di sini dia sudah running seperti forecast yang saya kirim kemarin di exclusive growth. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame di sini, dia baru aja breakout dari trend line, dan dia sudah masuk area di sini. Nah, di sini ada area dingin dan dia terpantul di sini. Nah, untuk garis besar Audi CAD ini masih di dalam range bullish,
Tetapi di sini dia sudah mulai melanjutkan tren bullish. Jadi simpelnya kita bisa tarik juga di sini. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, daily time frame di sini dia sudah breakout, tetapi dia masuk lagi ke dalam. Oke, di sini ada resisten yang di break, ini udah pullback, ini buat high baru dan nyatanya dia malah masuk lagi ke dalam. Nah, ketika dia masuk ke dalam lagi, ini dia menjadi false break juga, bisa dibilang false break, bisa dibilang juga dia mencari area support ini. Nah, ketika dia udah nyentuh di area ini, dia kembali lagi melanjutkan tren bullish. Nah, kesimpulannya di sini kemungkinan besar Audi Cat ini akan melanjutkan tren bullish jika dia masih tertahan di area ini. Setelah dia turun besok dan dia masih tertahan, maka di sini kita akan mendapatkan pump bullish. Kenapa bisa saya bilang kita mendapatkan pump bullish? Nah, di sini bisa terbentuk juga menjadi pattern reversal dan holder. Nah, di sini dia bisa menjadi inverse dan shoulder, yang dimana kemungkinan besar ketika dia drop sampai di sini dan dia tertahan di sini, maka itu akan menjadi higher low untuk Audi Canada. So next akan kita tunggu confirm. Jika memang reject di sana, maka kita bisa entry buy di sini. Entry buy di area ini dengan tujuan target sekitar 200 pip, stop loss mungkin cuma 30 pip. Nah, risk reward 1/6.25. Potensinya akan seperti ini karena histori liquidity. Oke, ini watchlist udah ada 3. Dari 3 watchlist ini ada yang ditanyain. Udah clear coach. Udah clear ya. Nah, untuk watchlist itu 3 aja menurut saya udah lumayan banyak. Karena kita kan trading sebagai swing trade ya, secara lebih ke swing trade. Karena untuk per satu pair itu mungkin kita bisa gain 200 pip lah minimal 200 pip, dan kita mantau di 3 mata uang itu udah lumayan banget. Dan dari 3 pair ini juga kita nggak kewalahan untuk mantau. Jadi ketika kita bisa fokusin 3 pair, maka kita bisa tenang tadinya, nggak overtrade. Dan buat teman-teman ada yang mau requester nggak? Oke, kalau diam berarti saya anggap nggak ada yang request. Saya coach Apa? USD GPY coach. Oke, ya. Oke, di sini kita bisa lihat di time frame weekly. Nah, weekly time frame di sini USD GPY dia sudah sampai di area resistance trendline. Dan di sini nampaknya dia sudah break, tetapi dia masuk lagi. Berarti ini bisa kita sesuaikan. Oke, di time frame weekly potensinya seperti ini ya. Nah, di time frame weekly potensinya dia menjadi descending channel. Oke, kalau kita breakdown ke time frame daily. Nah, di time frame daily ini juga dia masih di dalam uptrend. Jadi time frame menandakan dia masih di dalam uptrend. Oke, kalau kita masuk ke time frame 4 jam,
Nah di time frame 4 jam USD JPY ini sudah sampai di area, sudah mendekati area support. Dan kemarin saya sempat forecast dari sini itu dia bakalan drop ke bawah dan itu sudah terjadi. Nah di sini kalau kita lihat bisa menjadi potensinya dia akan naik lagi ketika dia di reject di area support di sini di area 108.346, bisa aja dia reject di sini lalu dia naik lagi, entah dia naik ini akan melanjutkan tren bullish atau untuk dia membentuk yang namanya lower high. Jadi di sini kita bisa tarik in trend line. Nah misalkan dia stuck di sini berarti dia masih confirm lower high dan mungkin dia akan turun sampai di area trend line, sampai di area trend line ini. Nah, ketika dia sudah sampai di area trend line baru kita lihat gimana responnya. Jadi kalau misalkan dia stuck di area trend line, ini bisa menjadi channel juga di sini. Dan dari channel ini mungkin bisa ngebawa si USD JPY ini untuk kembali melanjutkan tren bullish atau malah dia membentuk struktur baru, bisa menjadi, dan juga di sini dia bisa menjadi head and shoulder juga. Jika dia sampai di sini dan dia naik ke area resisten, berarti ini potensinya akan menjadi head and shoulder. Jadi dia masih akan turun bearish. Ada dua kemungkinan menurut saya, antara dia stuck di area trend line ini atau dia membentuk head and shoulder untuk reversal gitu. Karena dari weekly time frame juga kita lihat dia sudah membentuk false break ya, false break dari trend line, dia break tapi dia masuk lagi, dan mungkin di time frame weekly ini dia mempunyai tujuan untuk menyentuh lagi ke area support, sehingga di sini dia menjadi tertarik. Dan di sini pesannya lengkap, berarti perfect. Kalau dia memang turun sampai di area support ini, berarti ini descending channel yang sangat perfect. Kemungkinan dia akan benar-benar tertarik di area ini. Itu untuk USD JPY. Terima kasih coach. Sama-sama. Oke, last GBP Audi. Oke, GBP Audi versi weekly time frame. Di sini kalau kita lihat dia membentuk sebuah pattern ascending broadening wedge, yang dimana ascending broadening wedge ini sudah di break oleh GBP Audi, dan di sini dia berpotensi menjadi sebuah flag. Bisa aja dia membentuk expanding triangle dari sini. Kalau dari versi weekly ya, di sini dia bisa naik ke area resistance, baru dia turun. Oke, ini masih possibility. Oke, mari kita back down ke time frame yang lebih rendah. Nah di time frame yang lebih rendah di sini kemarin saya sempat share juga kan di grup eksklusif bahwa di GBP Audi dari sini, dari area resisten sudah saya share, dan akhirnya dia sudah sampai di area support. Nah dari sini potensinya dia kalau kita hilangin di sini, ini kan dia sudah sampai di area support, yang dimana di area support ini dia langsung di reject. Oke, di area support ini dia langsung di reject, dan potensinya dia itu ada kemungkinan dia naik untuk mencari perpat, karena kalau kita expert juga di sini mungkin ada area Fibo ya, di sini ada Fibo 618 yang mungkin menjadi titik acuan untuk GBP Audi melanjutkan tren bullish. Nah di sini masih menjadi possibility. Versi daily time frame menunjukkan dia seperti ini, dan kalau kita lihat di 4 jam, nah di dalam 4 jam ini dia masih garis strukturnya masih garis, dan kalau kita tarik Fibo di sini
Ini kan ada di sini ada impulse, correction, continuation. Nah di sini mungkin dia akan mencari lower high baru. Dari sini juga kita bisa lihat apakah dia ini respect terhadap 1618 di sini. Nah misalkan dia naik nih sampai di area 618 lalu dia reject di sana, maka ini bisa menjadi potensi dia menjadi lower high, dan mungkin kalau ada candlestick yang membuat dia reject di sana, dia akan melanjutkan penurunan. Nah, melanjutkan penurunan sampai di mana? Kita bisa ukur juga di sini sampai di mana dia akan turun. Nah, di sini ada area support double bottom yang membuat dia bullish. Mungkin ini menjadi tujuan ketika dia respect terhadap 1618, karena di sini juga ada channel besar yang udah di break. Nah ini kan ada trend line, ntar dia terlalu ramai, tidak kita ulangi. Nah, di sini kan kita lihat ada trend line, dan di area trend line ini juga ada support. Nanti kita buatin zona. Nah, ketika dia masuk ke zona ini dan dia reject di sana, berarti dia kemungkinan besar akan bearish. Dan beda halnya ketika dia naik di sini dan dia breakout di sini, dan nyatanya dia membentuk bullish flag atau pattern continuation lainnya, maka dia mungkin kesini correction, tujuannya naik. Nah jadi ini untuk GBP/AUD mungkin hal seperti ini. Jadi kita akan lihat besok bagaimana respon dari market, dan semoga waktu kali ini cuan juga seperti waktu kemarin. Nah, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau tambahin nggak dari Coach Fatih juga? Cukup. Oke guys, thank you yang udah berpartisipasi untuk join live. See you on the next FMD. Bye. Biarin dulu aja.